Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ammar Aminuddin. Saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk menjelaskan tentang Afrika sebagai sebuah benua dan regional, di mana di dalamnya terdapat sistem pemerintahan yang memiliki sejarah baik yang kelam maupun yang patut untuk dibanggakan. Nah, video kali ini saya maksudkan untuk dapat mengerjakan salah satu tugas mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan Timur Tengah dan Afrika yang diampu oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Latif. Nah, tanpa memperpanjang waktu, Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Nah, benua Afrika ini memiliki populasi sebesar 1,3 miliar orang yang dihitung pada tahun 2018. Benua ini menyumbang hingga sekitar 16% dari populasi dunia. Nah, benua ini dikelilingi oleh Laut Mediterania di utara, Isthmus of Suez atau terusan Suez dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Nah, Afrika ini terdiri dari berbagai pegunungan tinggi, gurun, lembah, dan daerah depresi. Nah, pegunungan di selatan dan timur lebih tinggi dari pegunungan yang ada di utara dan barat. Gunung tertinggi yang terkenal salah satu adalah Gunung Kilimanjaro yang memiliki tinggi hingga 6.010 meter yang terletak di Tanzania. Kemudian di Afrika Utara terdapat juga Gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di bumi. Sungai yang terdapat di Afrika Selatan, sungai yang terdapat di Afrika antaranya adalah Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di bumi, yakni sepanjang 6.690 km. Di Afrika terdapat beberapa danau yang besar antara lain Danau Victoria, Danau Tanganyika, dan Danau Malawi. Mayoritas penduduk Afrika adalah bangsa Negro. Bangsa Negro di Afrika dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Pertama adalah Negro Sudan yang kulitnya lebih gelap, dan Negro Bantu yang kulitnya ini lebih terang dari Negro Sudan tadi. Nah, walaupun benua Afrika ini memiliki bahasa Swahili yang bisa dipakai, tapi bahasa yang lebih luas persebarannya adalah bahasa Arab. Nah, masuk ke ranah politik, di ranah sistem pemerintahannya. Di dalam sejarah, permasalahan paling terkenal dari Afrika, terutama Afrika Selatan, adalah penerapan sistem politik apartheid yang begitu kontroversial dan bahkan membuat negara ini dikucilkan dalam pergaulan internasional. Nah, secara harfiah, apartheid berarti pemisahan yang dalam konteks politik Afrika Selatan. Term ini diterapkan dalam sebuah sistem politik yang diskriminatif didasarkan atas perbedaan rasial. Perbedaan rasial ini disebabkan oleh kelompok kulit hitam yang mayoritas itu ditempatkan di dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang kulit putih, dan hal itu juga berdampak kepada hak-hak politik yang lebih minim pula kepada orang-orang kulit hitam. Nah, ideologi ini bukannya berdampak pada politik, tapi bahkan juga masuk ke posisi ekonomi dan pendidikan. Kaum kulit hitam mayoritas yang seolah-olah menjadi warga negara kelas 2 di bawah minoritas kulit putih yang menguasai politik dan ekonomi. Ideologi ini bahkan mengeluarkan salah satu kebijakan yang dianggap sangat-sangat diskriminatif, yakni pada tahun 1950 yang dinamakan dengan The Group Areas Act. Nah, kebijakan ini berisi tentang pemisahan secara fisik area tempat tinggal antara kulit putih dengan kulit hitam serta unsur rasial lainnya dalam masyarakat seperti keturunan India dan Cina. Pada perkembangannya bahkan muncul peraturan lain yang mengatur hubungan personal dalam konteks sosial. Nah, seperti yang dinamakan dengan Prohibition of Mixed Marriage Act dan Immorality Amendment of Act di tahun yang sama. Nah, kedua kebijakan ini mengatur tentang larangan hubungan seksual dan pernikahan campuran antara kelompok kulit hitam dan kulit berwarna dengan masyarakat kulit putih kelas atas. Nah, ini terlihat sangat diskriminatif sekali sistem politiknya ketika itu. Nah, hal ini kenapa patut untuk dipelajari? Karena seperti yang kita lihat di tahun 2020 kemarin,
hal isu rasial ini terjadi kembali di Amerika Serikat, yakni pasca pembunuhan warga Afrika Amerika George Floyd dan tanggapan polisi yang terlalu militeristik terhadap serangkaian aksi belakangan ini. Nah, kejadian tersebut senada dengan demonstrasi yang tertangkap kamera dan menginspirasi secara global selama tahun 1970-an dan 1980-an di Afrika Selatan. Nah, protes AS terkini dan proses Afrika Selatan di masa lalu itu juga sama-sama memiliki tujuan moral yang jelas untuk menuntut berakhirnya rasisme sistemik. Keduanya didorong oleh serangkaian peristiwa politik dan ekonomi yang mendorong tujuan ini dari kalangan marginal sosial ke pusat perdebatan. Nah, itu sistem politik apartheid tadi itu akhirnya dapat dikalahkan oleh orang-orang yang dikomandoi oleh Nelson Mandela yang pada saat itu memimpin salah satu gerakan bernama African National Act. Nah, dan di situ Nelson Mandela menjadi salah satu menjadi presiden pertama yang berkulit hitam. Nah, di mana dengan hal ini isu-isu rasial di Afrika Selatan mulai menurun dan bahkan tidak ada. Nah, selain itu, apabila kita tarik sejarah kembali ke belakang, daerah Afrika ini sangat menjadi salah satu negara yang potensial. Nah, begitu. Hal itu disebutkan oleh Amr bin Anas ketika memohon kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir. Lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir yang telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Muqawqis. Nah, mungkin kita sudah pernah dengar Muqawqis adalah salah satu raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad ketika zaman kenabian, namun kemudian menolak. Nah, Amr bin As ini memandang bahwa Mesir dilihat dari kacamata militer maupun perdagangan letaknya sangat strategis. Tanahnya subur karena terdapat sungai Nil sebagai sumber makanan. Maka dengan restu Khalifah Umar bin Khattab, dia membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi pada tahun 19 Hijriah, tahun 640 Masehi hingga sekarang. Nah, pembebasan yang dilakukan oleh umat Muslim oleh agama Islam dari zaman dulu itu bukan hanya di Mesir saja, tapi juga di bagian Afrika dan Timur Tengah lainnya seperti Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya, Senegal, Sudan, dan Somalia dan Ethiopia. Nah, masih banyak-banyak lagi. Nah, hal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya negara-negara di Afrika dan juga Timur Tengah itu sebenarnya sudah pernah menjadi bagian dari Islam seperti itu. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dengan konflik internal maupun pengaruh dari misionaris Barat, itu pengaruh Islam itu semakin berkurang dan bahkan tidak ada. Bahkan hingga sekarang mungkin orang tidak tahu zaman-zaman keemasan Afrika yang ketika itu sangat terkenal dengan salah satu perguruan tingginya yakni Santini Ketan dan lain sebagainya. Kenapa Afrika ini menjadi salah satu tempat yang potensial? Karena di dalamnya juga ada terusan Suez yang mana semenjak zaman kolonial itu, semenjak zaman penjajahan itu, Afrika ini juga menjadi bahan rebutan. Salah satunya oleh negara-negara koloni Prancis dan Inggris yang memperebutkan terusan Suez hingga akhirnya Inggris dapat menjajah India. Nah, seperti itu. Kenapa hal-hal ini sangat patut untuk dipelajari? Karena apabila kita tidak mempelajarinya, maka akan terjadi permasalahan setara yang akan terjadi di masa depan, yang bahkan berdampak dengan umat Islam lagi. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, pada awal mulanya negara-negara di Afrika dan Timur Tengah itu dikuasai oleh Muslim, namun dengan berkembangnya zaman, negara-negara di Afrika dan Timur Tengah ini ternyata turun, bahkan jarang sekali tidak terkenal akan Islamnya. Sempat terlupakan seperti itu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari sistem pemerintahan dan politik di Timur Tengah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Amar Aminuddin. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.